Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Omilia Contessa Hamdati dari kelas PHI 5C dengan NIM 211210065. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah dilaksanakan di kelas tadi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan soalan apa yang dimaksud dengan alat peraga, kemudian apa yang dimaksud dengan evaluasi atau penilaian, kemudian bagaimana kaitannya atau hubungannya antara alat peraga dengan pencapaian KKM siswa dan hubungan antara evaluasi dengan pencapaian KKM siswa. Pengertian alat peraga. Alat peraga pembelajaran adalah semua benda dan sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Sedangkan evaluasi yaitu penilaian yang dapat dinilai dari segi ukur. Penilaian yaitu keseluruhan hasil pembelajaran peserta didik yang dapat dinilai. Pengukuran yaitu suatu proses yang dapat mengukur keseluruhan. Hubungan antara evaluasi dengan pencapaian KKM siswa adalah salah satu aspek penting dalam KUR-TILAS adalah evaluasi hasil belajar siswa melalui penetapan kriteria KKM. KKM digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah siswa telah mencapai kemampuan minimum yang diharapkan dalam suatu mata pembelajaran. Sedangkan hubungan antara alat peraga dengan pencapaian KKM siswa, kita lihat dulu apa pengertian dari evaluasi, yakni proses penilaian pada peserta didik. Dengan adanya KKM, maka akan membuat peserta didik akan meningkatkan kualitas belajarnya di dalam kelas. Kita masuk ke nomor 2, yaitu dengan soalan apa yang dimaksud dengan silabus dan atau ATP dan apa yang dimaksud dengan kurikulum, yaitu kemudian apa hubungan antara silabus atau ATP dengan kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu silabus terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan silabus atau ATP yaitu silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, yaitu yang mana isinya kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, kemudian ada alokasi waktu dan sumber belajar. Adapun kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivasi belajar mengajar. Baik, kita masuk pada hubungan antara keduanya, antara silabus dengan kurikulum. Hubungan antara keduanya, silabus merupakan penjabaran kurikulum ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, kemudian pengembangan penilaian. Di sini kurikulum lebih luas daripada silabus isinya, yang mana kurikulum dapat mencakup silabus, akan tetapi silabus tidak dapat mencakup kurikulum. Baik, masuk soal nomor 3, yaitu dengan soal apa perbedaan sumber dan media, serta jelaskan hubungan keduanya. Kedua hal itu pun berkaitan satu sama lain, di mana media berperan sebagai alat yang digunakan saat belajar mengajar, sedangkan sumber adalah asal bahan ajar atau seperangkat sesuatu yang dirujuk sebagai materi yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya. Adapun hubungan keduanya yaitu media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar dan sekaligus bagian integral teknologi pendidikan yang perlu dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk menunjang keefektivitas proses pembelajaran. Media pembelajaran yang dimanfaatkan secara optimal dapat membantu guru dalam mengajar serta mengurangi kebosanan pada siswa. Itu adalah jawaban dari perbedaan antara sumber dan media. Kita masuk pada soal nomor 4 dengan soal yaitu bagaimana sih hubungan konsep dasar pembelajaran fikih dengan tujuan dan standar kompetensi? Jelaskan. Oke, menurut saya
Adapun hubungan konsep dasar pembelajaran fikih dengan tujuan dan standar kompetensi, yaitu konsep dasar merupakan pemikiran awal yang mana dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan ilmiah yang ada. Kemudian tujuan merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek komponen, yang mana 3 aspek itu terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki peserta didik, yang mana berdasarkan materi yang tertuang pada konsep dasar. Kemudian standar kompetensi merupakan pernyataan tentang 3 aspek kognitif yang tadi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang harus dikuasai oleh peserta didik serta tingkat penguasaan yang diharapkan mampu mencapai dalam mempelajari suatu pelajaran. Oke, masuk pada soal nomor 5, yaitu dengan soal apa yang kamu ketahui tentang model dan metode dan apa hubungan keduanya. Kita masuk pada model terlebih dahulu, yang mana model merupakan rangkaian semua unsur mulai dari pendekatan strategi, metode teknik, dan teknik pembelajaran. Sedangkan metode merupakan cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Hubungan antara keduanya yaitu model terlebih dahulu, barulah metode. Model ini menjadi pola teorinya atau acuan yang akan dilakukan, dan metode ini menjadi praktek yang dilakukan dalam pembelajaran. Seperti contoh, model pembelajarannya adalah discovery, sedangkan metodenya adalah problem solving atau studi kasus, jadi saling berkaitan antara keduanya. Mungkin inilah jawaban UTS dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.